perkenalkan nama aku Syifa Nurul Pratiwi dari kelas 3C Konsentrasi Geografi sebagai mahasiswi semester 3 UN Syarif Hidayatullah Jakarta, pendidikan IPS. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas mengenai pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan siswa. Latar belakang dari judul tersebut adalah manusia diciptakan dengan berbagai macam keunikannya dengan karakteristik masing-masing. Faktor hereditas dan lingkungan dipandang sebagai faktor yang berpengaruh dalam proses pembentukan karakteristik setiap individu. Hereditas adalah pemindahan atau pewarisan biologis karakteristik suatu individu dari orang tuanya. Faktor hereditas ini dapat disebut juga sebagai faktor pembawaan atau endogen, atau juga faktor genetik. Faktor ini merupakan faktor atau sifat yang dibawa oleh gen dari kedua orang tua kepada seorang anak sejak terjadinya konsepsi melalui proses genetik. Sedangkan lingkungan merupakan material atau stimuli atau sebuah rangsangan yang ada di dalam luar manusia. Faktor lingkungan dapat disebut sebagai faktor eksogen, di mana faktor ini timbul dari luar individu. Dengan adanya latar belakang dan pengaruh hereditas yang berbeda-beda pada tiap individu dapat menentukan pola perkembangan yang berbeda pula pada tiap masing-masing individu. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap proses perkembangan belajar siswa. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini terdapat dua identifikasi masalah, yaitu perbedaan latar belakang hereditas dan lingkungan terhadap tiap masing-masing individu, dan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan belajar siswa. Yang selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah narasumber mengetahui tentang hereditas dan lingkungan dalam perkembangan belajar siswa? Yang kedua, prestasi apa yang pernah narasumber dapat selama duduk di bangku sekolah? Yang ketiga, dari prestasi yang narasumber dapat, faktor apa yang paling mempengaruhi diri narasumber dalam mencapai prestasi tersebut? Yang keempat, kendala apa yang dialami narasumber dalam proses belajar selama ini? Dan yang kelima, apakah minat, bakat, dan prestasi tersebut didukung atau difasilitasi oleh orang tua? Teori pendukung yang saya ambil pada judul kali ini adalah teori konvergensi. Mengapa? Karena aliran ini berpendapat bahwa dalam perkembangan individu, baik dasar ataupun pembawaan maupun lingkungan, sama-sama memainkan peranan yang penting. Aliran ini pertama kalinya dikemukakan oleh William Stern. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Oke, selanjutnya ada seputar tanya jawab bersama narasumber kita pada kali ini mengenai pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan belajar siswa. Stay tune. Halo, aku udah bersama salah satu narasumber aku. Di sini ada Adelia Sakina, asal sekolahnya dari SMA Islam Pesawaran. Dia di sini kelas 12, terus berumur 17 tahun. Di sini paling aku mau nanya-nanya ya, Adel. Sebelumnya salam kenal dulu. Hai. Oke, kita di sini santai aja ya. Aku mau nanya-nanya tentang hereditas dan lingkungan, terus faktornya dalam proses perkembangan. Adel, sebelumnya aku mau nanya nih ke kamu. Kamu tahu nggak sih sebelumnya tentang hereditas dan lingkungan, terus pengaruhnya dalam proses perkembangan belajar kamu? Hereditas dari yang aku tahu, kalau dalam biologi itu kan keturunan ya, faktor pengaruh dari keturunan. Nah, terus pengaruhnya dalam lingkungan belajar itu kemungkinan ada Kak, soalnya kan
kadang apa ya, kalau udah ada yang namanya pinter keturunan gitu kan, jadi Iya. kalau udah keturunan tuh belajar tuh bakal lebih gampang nangkapnya gitu. Jadi lebih mudah Iya, dicerna ya. iya sama udah kamu. dicerna. Oke. Apa namanya? Mungkin untuk pertanyaan keduanya itu, kan tadi kamu udah tahu nih ya sedikit mengenai tentang hereditas dan lingkungan, dan itu benar kayak kalau hereditas itu adalah faktor dimana kayak genetik kan, kayak yang mempengaruhi proses perkembangan kamu, belajar kamu itu turun dimana dari faktor orang tua kamu itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya lingkungan itu dari lingkungan sekitar kamu yang mempengaruhi itu gitu. Mungkin untuk pertanyaan keduanya, nah kalau aku boleh tahu nih, prestasi apa sih yang pernah kamu raih gitu selama kamu duduk di bangku SMA? Prestasi di kelas atau Boleh di kelas, di luar kelas? lomba-lomba gitu? Iya, boleh. Kalau di kelas sendiri, waktu kelas 10 tuh aku semester satunya dapat 5 besar. Terus kalau kelas 11, alhamdulillah sempat ranking, waktu itu dapat ranking 1. Tapi waktu itu pas semester 2 sempat turun, dan sekarang alhamdulillah kelas 12 masih mempertahankan posisi kedua. Terus kalau untuk lomba, waktu itu pernah ikut Liga Olimpiade Pelajar dari Universitas Sumatera. Itu aku dapat posisi keempat mata lomba kimia. Wah. Apa namanya, di situ pasti banyak dong kayak istilahnya kayak faktor-faktor atau kendala nih, misalkan kayak pasti gak gampang buat ngeraih itu semua. Kamu bisa dapat prestasi juara di kelas atau di luar kelas. Nah, dari yang tadi prestasi yang telah kamu dapat gitu, terus apa sih faktor yang paling mempengaruhi diri kamu gitu? Kalau Entah dari faktor apa namanya hereditas itu sendiri, faktor genetik, atau dari luar. Kalau faktor hereditas sepertinya sih ada, karena kebetulan orang tua saya juga apa ya, dulu cukup berprestasi juga di sekolah. Terus kalau dari lingkungan sendiri, karena apa ya, guru saya terus teman-teman saya juga kayak pada ngambis gitu, jadi saya ikut apa ya, saya ingin lomba dan saya ingin mendapatkan sebuah prestasi gitu. Kehambatannya sendiri paling waktu itu saya sempat apa ya, karena kurang bisa jaga kesehatan gitu, jadi sempat sakit, itu aja sih hambatannya. Jadi hambatannya cuma dari kesehatan Iya, gitu dari ya. segi kesehatan aja. Nggak ada kayak faktor-faktor lain gitu, atau kayak misalnya ada faktor lain seperti orang yang gimana gitu kamu, atau jadi yang bikin kamu down atau merasa apa gitu? Nggak ada. Kalau ngedown sih sempet ya, mungkin karena kayak aduh kok ini lawannya kayak pinter-pinter banget gitu. Cuman ya udah gitu, yang penting kita yakin aja dulu sama diri sendiri. Kita coba dulu dan alhamdulillah gitu hasilnya nggak mengecewakan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih. Tadi kan udah ya, prestasi yang kamu dapat itu tuh faktor yang paling mempengaruhinya berarti dari kesehatan kamu doang ya. Terus dari itu tuh kendala nih yang paling apa ya, yang paling bikin kamu mempengaruhi gitu dalam proses belajar kamu tuh apa selain kesehatan gitu? Kendala oh iya kan, paling kalau misalnya ada kegiatan nih, kebetulan kalau misalnya ada kegiatan sekolah atau di luar sekolah, itu kadang aku ditunjuk kayak jadi panitianya. Kayak waktu itu acara marketing di sekolah, jadi ketua panitianya kan. Nah sedangkan waktu itu pas banget guru aku sebenarnya nawarin untuk ikut lomba esai. Nah itu gara-gara kegiatan itu aku nggak bisa bikin esai, soalnya kan bikin esai itu nggak sehari langsung jadi ya, harus nyari sumber-sumber gitu ya, makanya aku itu sih paling ya karena kegiatan salah satu ya, kegiatan yang paling Jadi terlalu banyak kegiatan, Iya, jadinya kayak kegiatan di kamu belum bisa membagi waktu gitu ya Iya. untuk ikut lomba kayak gitu. Iya. Oke deh. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja penyampaian yang bisa saya sampaikan dari narasumber saya pada hari ini, yaitu Adel, yang alhamdulillah dan sangat luar biasa banget. Adel ini punya banyak prestasi di sekolahnya, dan mungkin faktor dari lingkungan dan orang tua pun mendukung ya Del. Jadi kayak keduanya ini seimbang gitu ya Del ya. Jadi yang bisa bikin Adel ini tuh semangat dalam berprestasi, belajar, berproses gitu. Oke, mungkin makasih banyak buat Adel yang udah mau
jadi narasumber aku. Semoga Adel sehat selalu. Amin. Terus dilancarkan segala urusannya dan semoga sekarang kan kelas 12 bisa dapat PTN yang gede. Amin. Oke. Makasih, Kak. Dadah. Halo, oke nih teman-teman, di sini aku udah bersama narasumber aku yang kedua, yaitu siapa namanya, boleh kenalan diri dulu dong. Halo, perkenalkan nama saya Boy Syafitri Pamungkas, asal sekolah SMP 20, terus kelas 7J, Oh, TJJ. Oke. Tadi asal sekolahnya di mana? SMP Negeri 20 Depok. Oke, dari SMP Negeri 20 Depok. Kalau aku boleh tahu nih, Bayu, kamu jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu jauh apa dekat sih? Lumayan jauh. Oh, lumayan jauh. Terus akses kamu ke sekolah itu naik apa biasanya? Bareng teman naik Oh, motor. bareng teman naik motor. Oke. Terus nih, aku pengen tahu dari semua mata pelajaran yang kamu pelajari di sekolah kamu, ada gak satu pelajaran yang kamu sukai? IPS. IPS. Wah, IPS. Kenapa tuh kamu suka IPS? Enak aja gurunya. Enak aja gurunya. Terus selain enak aja gurunya, apa sih namanya? Apa sih faktor lain gitu selain gurunya enak? Mungkin ada kayak mungkin materinya mudah dipahami atau gimana? Udah, terus kalau ngajar apa ya, jelasinnya gampang dah, nggak kayak Oh, jadi cepet nyampe gitu ya. ya. Terus kalau aku boleh tahu juga nih, teman-teman kamu ini support kamu gak sih dalam belajar gitu? Support. Kayak faktor lingkungan kamu itu berarti mendukung ya. Terus aku boleh tahu gak prestasi apa yang kamu dapat nih selama ini, kan kamu kelas 7 ya, berarti kelas 1 SMP. Dapat pernah menjuarai apa gitu atau pernah ikut lomba apa? Lomba Marawis Oh, pernah lomba rawis. Di mana? di Parung Bingung, Itu juara berapa kamu? juara 2. Di situ kamu bisa suka marawis tuh gimana sih awal mulanya, bisa cerita sedikit dong? Disuruh sih. Disuruh? Ya. Oh, jadi cuma coba-coba aja gitu awalnya. Oke, terus mungkin selanjutnya nih, dari faktor orang sendiri nih, kamu kan tadi ikut marawis ya katanya. Orang tua kamu tuh mendukung gak sih? Mendukung. Orang tua kamu support kamu. Terus kan tadi orang tua kamu memfasilitasi kamu ya dalam apa namanya, berkembang kamu, belajar kamu gitu ya. Tapi ada nggak sih Bayu, kalau aku boleh tahu, orang gitu yang mungkin suka bikin kamu merasa down gitu, merasa kayak kamu tuh seakan-akan gak mampu dalam hal itu gitu, Bayu tuh ngerasa sedih gitu, ada nggak faktor dari entah dari orang tua atau dari lingkungan Bayu? Oh, ada. Boleh cerita gak sedikit? Itu kayak pernah diejek, cuma diejek ya, kan ulangan sempat nggak belajar, Iya. nilainya dapetnya jelek banget, terus kayak dikata-katain. Gitu. Jadi itu yang membuat Bayu mungkin merasa down gitu ya. Tapi dari situ Bayu bangkit lagi gitu ya. Semangat lagi buat belajar ya. Oke teman-teman, sekian dari kita berdua. Makasih banyak buat Bayu udah mau sharing-sharing sama aku. Boleh dadah-dadah dulu dong Bayu. Dadah. Dadah.